Salam, selamat, berbahagia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kita kembali dalam sharing firman singkat yang dibawakan oleh Pendeta Gilbertus Buta. Dalam Nas Matius 5 ayat yang ke-17 berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Ayat yang ke-20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengarkan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu dan semesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Ada sebuah perintah antara perbedaan antara Yesus dan hukum Taurat berdasarkan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan ahli-ahli Taurat pada masa Yesus melayani 3,5 tahun di Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea, bahkan di sekitar Yerusalem. Yesus datang ke dunia ini adalah menggenapi hukum Taurat, bukan berarti meniadakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Namun Yesus datang untuk mengukir sejarah supaya setiap orang yang percaya kepada Allah benar-benar memiliki keyakinan tanpa batas, bahwa dia tahu Yesus datang memberikan karya yang luar biasa, karya yang besar, karya yang hebat tanpa batas ini. Yesus mengukir sejarah di dalam penggenapan hukum Taurat supaya orang tidak lagi menjunjung tinggi orang-orang benar menurut keyakinan manusia. Maka Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia, memberikan sebuah pengetahuan baru, memberikan pewahyuan supaya manusia itu saling mengasihi, saling berdamai, saling menciptakan kasih Kristus di antara sesama manusia, saling memberikan hormat satu sama lain, saling menghormati agama-agama lain, saling mencintai pasangannya masing-masing, saling melihat hubungan suami istri dengan baik, sehingga mereka tetap hidup dalam sebuah kerukunan keluarga yang takut Tuhan. Namun dalam Matius 5:20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya adalah kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dahulunya kurang berkenan di hadapan Allah Bapa. Kurang berkenan menurut pandangan daripada Yesus. Mereka hanya mengajarkan tentang kenikmatan dunia jasmani. Kadang-kadang mereka lupa akan kehadiran daripada kerajaan surga di masa-masa yang akan datang. Penggenapan firman dalam perjanjian baru ini adalah satu bukti keyakinan Allah Bapa yang di surga mengutus putra tunggalnya. Bagian dalam diri Allah itu ada bagi Yesus sehingga manusia itu dapat diselamatkan. Keagamaan orang-orang ahli Taurat adalah sungguh hebat. Mereka berdoa, bersekutu, melayani Tuhan begitu hebat. Tetapi mereka memiliki kekurangan dalam hidupnya. Mereka tidak dapat hidup berdamai penuh dengan kasih satu sama lain. Mungkin mereka hanya mengandalkan kebenaran oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang pintar, orang-orang ahli-ahli dalam bidang mereka masing-masing. Tetapi mereka lupa akan hukumnya. Taurat itu adalah kasih yang utama. Itu sebabnya Yesus mengatakan ada dua hukumnya. Yang paling utama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi manusia dengan segenap hati, segenap rohmu, segenap tubuh. Supaya apa? Supaya manusia itu banyak diselamatkan. Bukti daripada kedatangan Yesus adalah merubah histori dalam penggenapan hidupnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, supaya mereka melihat Yesus adalah jalan keselamatan yang menjadi satu-satunya jalan hidup dan kebenaran yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Namun mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak terbenturkan dengan perbedaan pandangan-pandangan, tetapi mari kita melayani satu dengan yang lain penuh dengan kasih, menghormati, menghargai tindakan-tindakan agama-agama lainnya, supaya kita hidup toleransi di dalam kerukunan yang penuh dengan cinta dan damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketertiban. Inilah sebuah bukti yang diberikan Yesus lewat tindakan kasih di dalam pelayanannya. Kehidupan yang luar biasa seperti itu akan tercium keharumannya. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia pasti membawa keharuman nama Tuhan. Kalau dia membawa karakter, orang yang bergaul dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Karakternya akan semakin seperti Tuhan, sehingga keharuman Tuhan pasti akan memancar dari hidupnya. Artinya kita mulai belajar berjuang untuk menjadi seperti berkarakter Kristus. Tentunya tidak akan bisa menyamai Tuhan. Tetapi perbuatan, pelayanan Yesus dalam dunia ini, kita harus mencontoh, meneladani karakter Kristus. Sehingga banyak orang diselamatkan, banyak mengalami perubahan, mengukir sejarah dalam hidup mereka, dan mereka benar-benar cinta kepada Tuhan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh. Maka mereka pun juga melayani manusia dengan penuh kasih, hormat, takut akan Tuhan, dan peduli akan sesama. Mari kita tingkatkan terus pelayanan kita dengan kasih, dengan takut akan Tuhan, menghormati sesama, menghormati agama lain, menghormati keyakinan orang lain. Itu membuat kita menjadi sebuah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mengalami perubahan. Yesus datang ke dunia ini melakukan penggenapan bagi hukum-hukum Taurat yang ada bagi hukumnya orang-orang Yerusalem pada masa itu. Tetapi kita percaya lebih daripada itu janji Tuhan kepada setiap orang percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Hukum-hukum Tuhan itu adalah menggunakan tatanan. Ada tatanannya, ada kaidah-kaidah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Itu sebabnya mari kita hidup tekun, rukun dalam satu keyakinan kita sama-sama, dan kita bisa mengukir sejarah hidup berdampingan di dalam kasih, yaitu kasih Kristus dan kasih kepada sesama. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Semoga firman ini membawa dampak bagi umat Tuhan, dampak sesama, masyarakat, lingkungan kita, pribadi kita, keluarga kita,
menjadi contoh teladan yang baik, sehingga kita mengukir sejarah kita orang-orang berbahagia, yang cinta damai, orang yang penuh kasih, melayani semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.